pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pinjol lagi, ya, bikin raja pusing. Anda harusnya saya hukum gantung karena membuat raja pusing. Lagi-lagi pinjol, lagi-lagi pinjol. Coba yang lainnya, ya. Kasih permaisuri ke raja kayak apa kayak, ya. Lagi-lagi joki pinjol, gestun. Lagi-lagi aplikasi yang mudah lumer. Aduh. Penyakit, ya. Anda tahu itu penyakit, ya. Anda itu badannya sehat, ya, sehat kuat, ya. Tapi mental dan mindset Anda yang sakit. Kenapa bisa gitu? Ya. Karena jebakan pinjaman online, ya. Sebenarnya, ya, bukan salah Anda. Bukan salah Anda, ya. Tapi salah pinjaman online-nya yang mempunyai model bisnis yang memang mewajibkan Anda untuk mempunyai penyakit mental dan penyakit mindset. Gimana enggak? Oh bang, saya enggak bang, saya biasa-biasa aja. Begini, ya. Ada yang bunuh diri karena pinjol. Ibu bunuh anaknya, ya. Yang terbaru, ibu-ibu pakai jubah putih, ya, untuk menakut-nakuti warga. Coba bayangkan, ya. Itu kan penyakit mental, ya kan? Kalau ibu-ibu itu yang pakai jubah putih itu dipukulin sama bapak-bapak di situ, apa nggak kasihan, ya? Kan kasihan sekali, ya kan? Dia itu pasti depresi, buntu, tidak ada yang bisa menolong lagi. Itu saya percaya itu, ya. Itu karena pinjol, karena model bisnis pinjol yang sangat mencekik sekali, ya, seperti itu. Oke. Lalu saya kira, ya, saya bikin channel tentang galbay pinjol itu nggak akan serame ini. Saya kira dulu waktu 3 bulan yang lalu saya mau bikin channel Raja Galbay ini, saya itu mikir siapa yang mau nonton tentang galbay, ya. Karena saya kira galbay pinjol itu sudah biasa saja, ya. Bukan hal yang wah lagi gitu kan. Tapi ternyata malah makin rame, ya. Dari 0 subscribernya saya lihat sendiri, ya, sampai sekarang 4.000 lebih, ya kan? Kan YouTuber pinjol itu sudah tidak hitung. YouTuber pinjol itu yang bahas tentang galbay itu, yang motivasi-motivasi itu, ya kan? Tapi video saya itu hampir sama view-nya, ya. Banyaknya view-nya itu hampir sama dengan pendahulu-pendahulu saya yang sudah duluan itu, yang membahas tentang galbay itu, ya. Ya kan miris kan? Yang artinya korban pinjol itu terproduksi setiap harinya, ya. Produksi orang galbay itu setiap harinya ada, ya kan? Makin banyak korban baru yang terjerat pinjol. Dan saya walaupun tidak 100% yakin, tapi korban baru ini pasti umurnya masih muda-muda, ya kan? Anda masih muda kan yang lihat video saya sekarang ini, ya. Jadi pinjol itu mempunyai skema yang akan menjerat Anda. Ketika Anda pertama kali mendaftarkan diri Anda ke pinjol, Anda secara tidak sadar mendaftarkan diri Anda ke lingkaran setan dan tanpa sadar membuat perjanjian dengan iblis, ya. Iblis itu rajanya setan, kalau saya rajanya galbay. Ya, kenapa Anda secara tidak sadar Anda itu mendaftarkan diri Anda ke lingkaran setan dan tanpa sadar membuat perjanjian dengan iblis, ya? Karena Anda tidak akan bisa lepas dari pinjol, kecuali, ya, kecuali cara satu-satunya lepas dari lingkaran setan itu adalah dengan galbay, dengan gagal bayar, ya. Yang mana 100% orang akan sekuat tenaga menghindari yang namanya galbay, ya. Karena apa? Karena takut, titik tanpa koma, ya. 100% orang akan sekuat tenaga menghindari yang namanya galbay karena ketakutan, ya. Sekarang seperti ini, ya. Gimana kalau keadaannya Anda sekarang memutuskan untuk tidak takut dan memberanikan diri? Maka berbalik, ya. Setanlah yang takut dengan Anda, iblislah yang takut dengan Anda, ya. Anda waktu kecil sering dinasehati oleh orang tua Anda, kalau ada setan jangan takut, ya.
Kalau kita berani dengan setan, maka setanlah yang akan takut dan menghilang. Betul toh? Ya kan? Orang tua Anda itu kan bilang seperti itu waktu Anda mau pipis tengah malam itu, ya kan? Seperti itu kan. Jangan takut kalau ada setan. Anda harus berani, ya kan? Kamu itu harus berani ya, Nak, ya. Kalau ada setan, biar setannya itu takut sama kamu gitu ya. Malah berbalik gitu ya kan. Gitu. Betul toh? Sama dengan pinjaman online ya. Anda membuat perjanjian dengan setan. Oke? Setan bilang begini, ya. Oke, saya akan cairkan 10 juta, 30 juta, tapi begini perjanjiannya. Kamu harus takut galbay, ya. Maka kamu akan bunuh diri, bunuh anak kamu, jual harta kamu sampai miskin, bercerai, melakukan kekerasan kepada anak dan istri kamu, mencuri, ya. Pokoknya yang jelek-jelek. Seperti itu setan bilangnya, ya. Harusnya Anda bilang gini, loh, saya tidak takut galbay, Pak. Gitu, Bapak setan, saya tidak takut galbay. Kata setannya, loh, kenapa nggak takut, ya kan? Orang-orang itu takut galbay itu, ya kan? Anda bilang, ya nggak tahu Pak, saya pokoknya nggak takut galbay gitu ya. Loh ya harus takut dong, kata setannya. Ya nggak bisa Pak, saya nggak takut galbay gitu. Kata setannya, jadi Anda tidak takut galbay? Iya Pak, saya nggak takut galbay gitu kan. Waduh, ya sudah, saya cari orang yang takut galbay saja, gitu kan. Anda bilang, ya sudah monggo Pak sana, cari orang yang takut galbay gitu kan. Kata setannya lagi, ya sudah sini kembalikan uangnya gitu kan. Anda bilang, gitu, enak aja Pak, gitu kan. Saya nggak takut sama galbay, saya mau ngerjain kamu. Lucu ya, lucu sekali ya. Maka dari itu, yang mengajukan pinjaman online dan sudah ada niatan untuk digalbaikan dari awal, tidak akan pernah cair. Ya, tidak akan cair. Itulah misteri, itulah pekerjaannya setan, ya, menseleksi mana orang yang takut lalu melakukan hal yang terlarang. Oke, sekarang ke inti video, ya kan, Bang, kalau galbay pinjol bisa dipenjara atau tidak ya? Kalau saya bilang galbay pinjol bisa dipenjara, Anda percaya tidak? Tentu tidak akan percaya. Ya kan? Kalau saya bilang galbay pinjol tidak akan bisa dipenjara, Anda percaya tidak? Tentu juga Anda tidak akan percaya, ya. Jadi pinjol itu memang mewajibkan Anda untuk memiliki penyakit mental, ya. Iya, karena Anda seperti orang gila sekarang, ya. Bang, di isi cash ada DC-nya enggak? Enggak ada. Anda nggak percaya, ya kan? Bang, di kredit pintar ada DC-nya nggak? Ada DC-nya. Anda nggak percaya, ya kan? Sakit, ya. Tahu Anda? Sakit mental, ya. Sakit mental itu lebih bahaya daripada sakit fisik, ya. Seperti itu. Oke. Tapi terlepas dari semua itu, saya yakin Anda adalah orang yang cerdas, masih bisa berpikir, ya. Maka orang cerdas akan berpikir ketika sesuatu itu terjadi, ya. Dalam hal ini pinjaman online, agar keberanian gagal bayar Anda berdasar, ya kan? Anda berani karena ada dasarnya, itu kan? Itu yang Anda mau kan? Maka di video ini saya akan menginformasikan kepada Anda apakah hutang bisa masuk penjara atau tidak. Oke, langsung kita bedah. Oke, sekarang berbicara tentang cerdas dan berpikir. Sebagai orang yang cerdas dan berpikir, Anda itu harus melakukan hal yang mana untuk ketenangan diri Anda. Jadi, di kemajuan teknologi ini Anda bisa mencari apapun. Oke, contohnya sekarang di Google, saya mengetikkan apakah ada orang hutang di penjara, iya kan? Seperti itu kan. Nah, ini saya akan baca di sini ya. Apakah hutang bisa masuk penjara? Isinya, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan
untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Di sini sudah jelas-jelas ya, tidak seorang pun ya atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara ya atas alasan ketidakmampuan. Jadi ketika Anda galbay pinjol, Anda tidak mampu bayar, Anda tidak akan dipenjara ya. Mari kita buka ininya ya, websitenya ini ya. Nah, di sini ya. Bisa tidak seorang dipidana karena tidak mampu membayar utang? Ya, saya sudah baca ya, sebenarnya saya sudah baca. Saya persingkat saja, oke? Nah, di sini prinsipnya masalah pinjam meminjam adalah termasuk lingkup hukum perdata ya. Nah, hukum perdata, hukum itu ada dua, ada perdata, ada pidana. Untuk hal perdata dan pidana silakan Anda cari sendiri di Google ya, apa itu perdata atau apa itu pidana. Oke. Lanjut. Masalah pinjam meminjam adalah termasuk lingkup hukum perdata sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana ya. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi. Nomor 2, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana, penjara, atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dan perjanjian utang piutang. Ya, sudah ada undang-undangnya. Ya, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Anda tidak bisa dipenjara ketika tidak mampu untuk membayar hutang. Oke. Jadi itu jawabannya ya. Selain itu, beberapa putusan pengadilan MA yang berkekuatan hukum tetap jurisprudensi juga sudah menegaskan hal yang sama. Antara lain, putusan MA nomor register sekian menyatakan sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata ya. Putusan MA nomor register sekian menyatakan hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata, yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindakan pidana penipuan ya. Jadi DC yang biasa Anda ini melakukan penipuan, Anda ini melakukan, itu hanyalah bacot sampahnya DC, tidak usah dihiraukan. Di sini jelas-jelas ya. Anda mau percaya siapa ya? Anda kan sakit tuh mentalnya ya. Anda mau percaya siapa? Putusan MA ini ya, Mahkamah Agung ini apa chatnya DC, chattingannya DC yang WA itu ya. Anda telah berbuat tindak pidana penipuan. Silakan ya, bagi Anda yang sakit silakan percaya ke DC ya, yang digaji 1.500.000 itu. Kalau Anda yang sehat mentalnya silakan percaya ke sini. Ya, tidak ada ya, gitu kan, tidak bisa dihukum penjara. Oke. Nomor 3, putusan MA nomor sekian menyatakan sengketa perdata tidak dapat dipidanakan. Oke. Nah, di sini ya, mana kita ke sini lah ya. Oleh sebab itu tidak tepat jika membawa masalah pinjaman meminjam uang perdata ke ranah pidana ya. Sebab menurut hukum seseorang tidak bisa dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang ya. Jadi pinjolnya juga tahu ya, mau kredit pintar, mau isi cash, mau cash, mau malaikat cash, mau setan cash, perusahaan pinjol itu tahu ya bahwa seseorang tidak bisa dipenjara, dipidana karena ketidakmampuannya bayar utang. Anda misalkan di hadapan hakim, saya tidak mampu bayar hutang, tok ya, Anda tidak bisa dipenjara ya. Anda bilang, kenapa Anda tidak bisa membayar hutang, kenapa Anda galbay gitu kan? Karena saya tidak mampu, Pak ya, kan saya dipecat, saya sedang nganggur, usaha saya sedang bangkrut. Ya sudah ya, seseorang tidak bisa dipidana karena ketidakmampuannya membayar hutang gitu. Lanjut, langkah yang seharusnya dilakukan adalah mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri untuk menuntut uang Anda kembali, biaya lain-lain, ganti rugi dan bunga jika ada ya. Jadi itulah jawabannya ya. Jadi
bisa tidak seorang dipidana karena tidak membayar utang? Jawabannya tidak bisa. Ya, sudah diputuskan oleh MA-nya. Oke, semoga video ini membantu. Silakan di-share ya. Kalau mau like, subscribe, saya tidak peduli ya, silakan saja. Jadi intinya adalah bayar pinjol, galbay pinjol tidak bisa dipenjara. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.